KS Ranger ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui kolom chat ya guys ya. Kalau tidak melalui kolom chat, nanti bisa tunjuk tangan langsung juga boleh. Nah, jangan sungkan. Di sini kita bisa berdiskusi selama 90 menit ke depan nantinya. Dan nanti kalian bisa tanya apapun. Misal tiba-tiba, Mbak, aku kok mau tanya yang materi sejarah ini ya, gitu ya. Tapi tolong nanti jangan tanyanya matematika, please, oke ya. Nah, di sini. Nanti kita ngomonginnya sejarah di sini. Saya akan bagi 3 termin karena kebetulan kami menyediakan 10 soal seperti itu dan di 10 soal di sini saya akan bagi per termin 3 pembahasan soal dan terakhir adalah 4 pembahasan soal seperti itu ya. Jadi 3 termin, setiap 3 termin nanti kalian boleh menanyakan di Selasa tadi apa yang kalian mau bahas seperti itu. Nah, lalu berikutnya sebelum kita mulai, kita bisa mulai dulu dengan yang namanya untuk menunjukkan adik-adik semuanya sebelum kita masuk ke kelas kita, silahkan aktifkan kamera kalian semuanya, tunjukkan buku KS Rangers kalian yang kalian miliki, bisa kalian tunjukkan. Oke, aktifkan kameranya masing-masing. Ya, oke. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih. Nah, oke, silahkan untuk kita akan masuk ke materi. Sudah semua ya, sudah di screenshot, sudah tampilkan. Terima kasih semuanya. Nah, hari ini kalau kalian semua sudah siap, kita akan mulai. Baik, kita akan mulai satu persatu. Soal pertama, saya akan share melalui PPT yang akan saya tampilkan ke depan. Bentar ya. Sudah tertampil di kalian? Sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kita mulai ya sebentar. Ketika kita bicara materi UMUGM yang saya akan bagi di sini adalah beberapa materi secara langsung seperti itu. Nah, dalam materi di sini saya posting. Bentar ya. Ini sharing saya tidak mau jalan. Bentar. Polda Jawa Barat. Mereka dibawa dari lapas. Nah, baik semuanya, kita akan mulai di sini. Nah, kalau kalian, oh,
Sebentar. Yuk, kita akan mulai materi pertama. Saya coba PPT saya berjalan tidak ya, Di ya? Oke, yuk kita sudah berjalan. Sudah berjalan, sudah terlihat? Oh, sudah terlihat. Oke, yuk kita akan mulai. PPT yang pertama, soal yang pertama kita akan membahas di sini adalah, ini adalah soal tahun 2016, seperti itu ya. Terima kasih untuk jawaban bantuannya jawab tadi ya. Berikut ini merupakan fakta yang salah mengenai aksi heroik di Surabaya setelah proklamasi. Nah, kemerdekaan yang jadi masalah peristiwa Surabaya itu kalau kita bagi itu ada kurang lebih dua peristiwa. Satu adalah penaklukan Hotel Yamato di mana kita akan menurunkan bendera merah putih, itu yang paling sering banget kita dengar. Lalu yang kedua adalah pertempuran pertempuran 10 November atau Hari Pahlawan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah yang tanyakan dari 4 ini, apakah semuanya ini benar? Nah, di situ ada pemuda yang berhasil merebut yang namanya senjata di Don Bosco, itu adalah tempat damisiu atau tempat penyimpanan senjata seperti itu. Kalau di Jogja namanya Otsukabutai, kalau di Semarang disebutnya Kidobutai, kalau di Bandung disebutnya ACW gitu singkatannya ya. Nah, terjadi aksi penyobekan bendera Jepang di Hotel Yamato. Pemuda menyerbu markas. Oh, ini ada revisi ya, bukan bendera Jepang yang disobek, tapi yang disobek itu adalah bendera Belanda nanti. Nah, itu dia. Lalu berikutnya, ya, Galuh terima kasih ya buat jawabannya. Nah, pemuda menyerbu markas Komtotai, Jepang, dan pemuda berhasil merebut pangkalan laut Jepang di ujung pulau. Nah, di sini. Lanjut berikutnya kita akan bahas. Yang benar semua nih katanya. Katanya Danang A, katanya Galuh E. Kita cek ya. Sebentar. Saya bantu pindah sebentar screen. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai susunan peristiwa di Hotel Yamato tadi, pemuda berhasil merebut pangkalan Angkatan Laut Jepang. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara mengenai pemuda berhasil merebut senjata di Jepang, pemuda Mesiu dan Bosco. Ini urutannya dimulai dari yang pertama kali adalah pemuda berhasil merebut pangkalan Angkatan Laut Jepang, lalu berikutnya pemuda menyerbu markas Kemetai Jepang, dan penyobekan bendera. Nah, bendera ini nanti akan disobek yang paling akhir. Tadi saya bilang bahwa peristiwa ini terjadinya adalah setelah yang namanya, nah, di sini ya, saya akan masukkan seperti ini saja, karena ini tidak terlihat dari tadi. Nah, di sini, kita semuanya bermula dari ini. Saya sudah menyusun untuk kalian pelajari bahwa semua ini bermula dari kedatangan sekutu didukung oleh AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Nah, AFNI ini sendiri yang disebut sekutu ini adalah ketika kita bicara mengenai siapa sih, ini ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis, seperti itu. Sedang muncul yang namanya kesepakatan bersama nih antara Gubernur Suryo. Siapa Gubernur Suryo? Dia adalah gubernur pertamanya dari Jawa Timur. Nah, saat itu mereka sepakat untuk ngapain? Karena tujuan AFNI itu adalah di sini tujuan AFNI akan saya tuliskan ya satu persatu. Tujuan AFNI itu yang pertama adalah ketika dia tujuannya adalah melucuti penjahat perang. Maka izin masuk ke Indonesia itu dibolehkan, melucuti penjahat perang. Lalu berikutnya dua, mengadili penjahat perang. Lalu yang ketiga, memulangkan penjahat perang. Dan berakhirnya adalah melucuti, mengadili, menangkap. Nah, ketika mereka menangkap penjahat perang, ya disebut sebagai penjahat perang ini siapa sebenarnya? Yang disebut sebagai penjahat perang kalau di Hindia Belanda ini adalah Jepang. Di mana Jepang ini kalah perang, maka dialah sebagai penjahat perangnya di sini. Maka AFNI diterima untuk masuk ke Hindia Belanda atau saat itu sudah menjadi Indonesia. Tapi yang jadi masalah di sini ternyata AFNI ini diboncengi oleh sekutu. AFNI ini diboncengi, bukan sekutu, maaf ya, AFNI itu sekutu, nah diboncengi oleh Belanda.
di mana saat itu Belanda menamakan dirinya yang masuk ke Indonesia adalah Netherlands Indies Civil Administration-nya seperti itu. Nah, ini ketika kita bicara mengenai awalnya kenapa kok kita bisa sih mau masukkan yang namanya Inggris ke Indonesia, alasannya gara-gara itu. Nah, di sini itu ketika masuknya si Allied Force. Tapi sebelum peristiwa ini di Surabaya dengan Gubernur Suryanya, nah, bulan September di Surabaya itu sudah dimulai dengan yang namanya pengambilan senjata dulu tuh. Pengambilan senjata ini tadi saya bilang di Jogja itu terjadi yang namanya Sukabutai. Lalu di Semarang di Pido Butai. Dan di Bandung itu di ACW. Nah, di Surabaya itu tadi di Don Bosco seperti itu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya karena saat itu Indonesia tidak memiliki yang namanya persenjataan. Ada sih senjata, tapi semua senjata kita itu masih sangat sederhana sekali. Nah, karena sangat sederhana, ya, terima kasih. Nah, karena masih sangat sederhana, saat itu makanya kita kayak, kalau kata kasarnya kita tuh tukar tambah senjata deh gitu ya. Senjata kita kan touchscreen semua tuh. Dari keris, bambu runcing, tombak gitu ya. Paling jauh ketapel sama panah gitu kan. Alhasil yang kita ambil di situ itu kita ngambil punyanya Jepang, punyanya Belanda seperti itu. Lalu perebutan markas pertahanan Jawa Timur yang ada di ujung paling timur nanti. Nah, perebutan Pangkalan Laut Ujung ya. Nah, di sini nanti ada Tanjung Perak, bukan Tanjung Priok ya guys ya. Perebutan markas Jepang lainnya sampai nanti yang ketika Nica masuk tadi itu adalah baru peristiwa Yamato. Nah, di sini ketika kita bicara soal nomor satu tadi. Nah, di soal nomor satu ini ada kaitannya dengan peristiwa Jepang. Nah, untuk UMUGM Jepang itu akan keluar berapa sih Mbak? Nah, biasanya kalau UMUGM Jepang itu keluar kira-kira cuma 1 sampai 2 soal saja seperti itu ya. Nah, itu untuk soal nomor tentang Jepangan seperti itu ya. Nah, kalau di sekolahan ini masuk kemana nih soal Jepang yang model seperti ini? Nah, soal Jepang yang model seperti ini kalau kalian kurikulumnya masih kurikulum K13 seperti itu, ini adalah masuk materi namanya sejarah peminatan seperti itu, Adik. Dan masuk sejarah kurikulum wajib. Sedangkan untuk peminatan itu biasanya tentang restorasi Meiji dan teman-temannya seperti itu ya. Ya, kita akan langsung masuk ke slide berikutnya yaitu soal nomor 2. Nah, di sini sebentar, ada sejarah Indo. Yes, benar sekali, Fahmi. Ini masuk ke sejarah Indo untuk Jepang atau sejarah wajib sebutannya seperti itu. Kalau peminatan berarti itu adalah sejarah dunia dan ingat sejarah dunia itu di dalamnya ada Indonesia ya sebagian. Nah, kayak kalau kita ngomongin sejarah Hindu-Buddha, unsur bangunan dalam candi, nah itu masuk dalam sejarah peminatan. Ya, terima kasih Fahmi. Inti perlawanan Martin Luther pada gerakan reformasi gereja. Nah, ini adalah ngomongin peminatan. Kenapa dibilang peminatan? Reformasi gereja itu masuk peristiwa dunia di mana dalam reformasi gereja peristiwa ini yang namanya nanti adalah penjelajahan samudra untuk menunjukkan bahwa oh yes, teori Nikolas Kopernikus itu benar ya sebenarnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah inti perlawanan si Martin Luther ini deh. Nah, Martin Luther ini saya perlu garis bawahi terlebih dahulu ya. Ada 2 tokoh dunia yang memiliki nama Martin Luther. Nah, yang kita bahas ini adalah Martin Luther dalam reformasi gereja. Nah, sedangkan kalau untuk Martin Luther satunya adalah Martin Luther King Junior. Nah, itu adalah untuk persamaan yang namanya hak orang kulit putih dengan hak orang kulit hitam di Amerika Serikat. Oke, Dek Galuh, kita keep jawabannya ya. Inti perlawanannya menurut Dek Galuh adalah tadi bicara mengenai Degalu menjawabnya adalah penjualan surat penebusan dosa ya. Nah, lebih tepatnya itu penebusan dosa. Nah, di sini yang ada hubungannya dengan penebusan dosa yang mana nih? Kekuasaan gereja yang serba terpusat, rencana pengesahan hubungan seks jenis. Oke. Kalian boleh garis bawahi pada masa reformasi gereja, ya, gereja itu sifatnya menentang yang namanya seks sejenis ya. Dia sangat antipati dengan yang namanya LGBT whatever itu. Nah, ini yang terjadi dengan gereja ketika kita bicara tentang reformasi gereja nanti.
Pemberian hibah rumah tanah, komersialisasi ajaran gereja, dan keberadaan paus. Nah, untuk surat indulgensia itu benar banget bahwa tujuan tujuan saat itu paus itu adalah penjualan surat indulgensia. Alasannya kenapa? Alasannya karena saat itu gereja membutuhkan dana untuk yang namanya perang salib. Nah, maka jawabannya adalah kita akan membahas di sini sebentar. Jawabannya kita lihat ya, D ya, benar ya. Nah, komersialisme ajaran gereja. Komersialisme itu apa? Komersialisme di sini adalah membuat ajaran gereja itu dilihat secara materinya, harus berbayar. Jadi, kalian mau masuk surga ya kalian harus punya duit, katanya di situ ketika kita bicara mengenai bagaimana sebab utama reformasi gereja, di mana paus yang memiliki kekuasaan absolut itu mengalami yang namanya krisis moral dalam tubuh gerejanya sendiri. Salah satunya tadi namanya surat pengembusan dosa ini adalah yang disebut surat indulgensia. Nah, maka saat itu Luther dan para golongannya menyatakan, loh berarti kalau seperti itu untuk golongan yang tidak mampu, mereka tidak akan mendapatkan yang namanya pengampunan dosa seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya munculkan ketidakpuasan terhadap pimpinan gereja dalam gereja sendiri saat itu. Tapi, untuk saya bawahi, ketika kita bicara mengenai yang namanya pembahasan seperti ini, ternyata di gereja sendiri mereka punya alasan, dan alasan ini dibalas oleh yang namanya Konsili Trente. Dalam Konsili Trente itu menyatakan bahwa pembiayaan indulgensia, pembiayaan surat indulgensia adalah untuk memperindah rumah Tuhan dan untuk menyamankan yang namanya pelaksanaan ibadah seperti itu. Nah, ini alasan yang dicetuskan oleh Konsili Trente untuk menjawab yang namanya protes dari Martin Luther dalam 99 dogma gereja yang saat itu ditempelkan di Jerman saat itu ya. Nah, maka jawabannya benar sekali, D. Inti perlawanan Luther adalah pada gerakan reformasi gereja yang adalah menolak wibawaan paus tadi ya. Nah, jadi Galuh, good job banget. Dua jawabanmu udah benar ya. Itu untuk Galuh ya. Lalu, yes, keberadaan paus. Benar sekali, Mai. Oke ya. Terima kasih, Mai. Ya, kita akan bahas nomor, nah ini yang soal berikutnya. Teori, nah ini masuk Indonesia ya. Kalau tadi adalah peminatan dunia, sekarang masuk ke Indonesia. Nah, teori kemungkinan tentang proses masuk dan berkembangnya kebudayaan India ke Indonesia, yakni bangsa Indonesia bersikap pasif yang menyebabkan kebudayaan India. Ada kata kuncinya ya guys. Kalian harus cermati ketika baca soal sejarah. Di kata kuncinya di sini, Indonesia apakah ada kata bersikap pasif yang menyebabkan kebudayaan India yang berkembang di Indonesia mempunyai sifat dan bentuk seperti negara aslinya. Seperti negara aslinya. Ada dua kata kunci, bersikap aktif dan seperti negara asalnya. Sebab, ini udah benar atau salah? Boleh komentar. Nah, sebab teori ini memberi pengertian bahwa bangsa Indonesia hanya sekedar menerima kebudayaan India. Hanya sekedar menerima. Itu kata kunci kalimat kedua. Benar atau salah? Yang A salah gitu ya. Oke, kita akan lihat cara menjawab pertanyaan ini bagaimana. Cara menjawabnya, oke, saya akan kasih clue ya untuk mempermudah kalian untuk cara menjawabnya ini. Konsep jembatan keledai gitu ya. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E, oke ya. Jembatan keledai. Kalau pernyataan atas salah, benar, pernyataan bawah benar dan mereka berhubungan, maka mereka A. Nah, kalau pernyataan atas benar, pertanyaan bawah salah, maka jawaban dia apa? B. Gitu ya. Tapi kalau pernyataan atas salah, pernyataan bawah benar, maka dia maaf ya. Pernyataan atas benar, pernyataan bawah benar tapi tidak punya hubungan materi, maka dia B. Itu B ya. Nah, kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, baru itu curang. Curang itu berarti apa? C, gitu ya. Nah, tapi kalau pernyataan atas salah, pernyataan bawah
benar itu dosa. D, oke. Kalau duanya salah berarti E, error. Udah gitu aja cara jawab. Ingat-ingat jawabannya. A itu benar semua dan berhubungan, ya. Lalu berarti B itu adalah benar-benar tapi tidak berhubungan atau beda materi. C itu atau kalimat pertama benar, ya. D itu kalimat pertama salah, kalimat keduanya benar tuh, dosa tuh kalau kayak gitu ya, salah benerin gitu ya. Lalu berikutnya yang E adalah kalimatnya salah semua, error, salah semua. Oke, kita lihat di sini. Tadi di sini ada Mbak udah cek di chat gitu ya, ada yang jawab E. Yang jawab E, kita lihat. Ya. Galuh sebentar ya, yang jawab E. Ini adalah Galuh. Lalu, oh tadi Galuh, oh B juga salah ya, itu ya, oke. Pami tadi jawab Pami? Oke, E juga, sip. Ada dua-duanya bilang E, salah, kita cek. Nah, kita cek. Teori pertama, kita akan ngomongin teori yang namanya kemungkinan teori masuknya Hindu ke Indonesia atau tepatnya budaya Indonesia masuk ke budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Kita akan bahas Indonesia itu punya sifat yang namanya akulturatif. Akulturatif itu adalah ketika bisa akulturasi adalah dalam teori sosiologi. Kita akan buat sebuah pembahasan sebentar. Dalam teori sosiologi, akulturasi budaya, kulturasi budaya itu punya dua rumus, guys. Rumusnya adalah A plus B sama dengan, maka kita akan ngomongin ini, dia tidak akan jadi C atau jadi B atau A doang, tapi dia akan jadinya malah A. Ya, akulturasi budaya di Indonesia itu adalah ini, A plus B sama dengan AB. Alasannya kenapa? What the reason-nya gitu ya. Karena Indonesia sendiri itu sudah punya yang disebut local genius. Nah, local genius ini adalah kecerdasan lokal Indonesia yang kita sudah miliki sejak masa lalu, seperti itu ya. Di mana local genius ini ketemu dengan yang namanya budaya baru. Nah, budaya baru di sini adalah budaya yang dibawa oleh bangsa asing ke kita. Maka di mana hasilnya adalah ya tadi budaya yang kalian sebut budaya yang kesannya baru tapi ciri lamanya, ciri pendatangnya masih ada. Nah, inilah yang kita sebut akulturatif. Indonesia tidak menerima begitu saja tentang perubahan. Indonesia itu sifatnya adalah di mana dia itu mencocokkan masuk nggak sih di kita seperti itu. Nah, kalau nggak masuk ya nggak kita terima seperti itu. Nah, ini ada gambar yang coba saya paparkan ke kalian. Dan apakah kita menerima begitu saja? Enggak. Semuanya akan dimasukkan sesuai dengan adat budaya kita. Saya akan zoom nah di sini. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah candi. Siva Temple Cross Section atau biasanya kita sebut sebagai Candi Siwa. Candi Siwa ini adalah kalau kalian lihat candi yang sering kita lihat di Dieng, Prambanan, Kalasan, itu adalah candi-candi yang kita sebut sebagai suku. Tapi kalau suku itu adalah candi yang dibangun di era lebih modern daripada Mendangkamulan. Nah, candi ini adalah candi yang fasenya kalau kalian lihat di India asli, bentuk candi itu adalah seperti segitiga atau seperti setengah lingkaran. Tapi kalau kalian lihat di tampilan yang saya tampilkan di sini, nah biasanya bentuknya akan seperti segitiga seperti itu atau setengah lingkaran memanjang. Nah, itu candi di India. Tapi kalau kalian lihat di sini, candi di Indonesia unik. Dia punya tingkatan yang berbeda dari bawah. Ini yang kita sebut lapisan bawah ini adalah burloka. Burloka ini apa? Burloka ini lapisan kaki. Lalu di sini adalah yang sesi kedua ini burloka di sini di bagian dekat tanah ini adalah lapisan kaki. Lalu lapisan yang kedua kita kenalnya dengan bufarloka. Bufarloka ini adalah lapisan badan dan yang bagian atas yang bertingkat undak ini adalah yang kita sebut swarna loka. Swarna loka ini apa? Nah, ini adalah kepala seperti ini. Ada kaki, badan, kepala. Nah, bedanya apa? Nah, di sini orang Jawa atau pribumi Indonesia saat itu ketika dia bikin candi, dia berpikir bahwa candi itu nggak bisa dibangun cuman kakinya doang,
habis itu badan nggak ada kepala, itu kayak manusia nggak ada kepalanya, kan serem gitu ya. Makanya di sini setiap orang bikin candi, saat itu namanya orang yang bikin candi itu adalah simpli. Kalau empu dalam bahasa Hindu itu adalah tukang ahli buat apapun itu disebutnya empu. Nah, kalau orang bikin candi itu adalah arsiteknya disebut adalah simpli. Ada ya. Di sini ketika kita bicara mengenai dia, dia akan selalu membuat lapisan kaki, lapisan badan, dan lapisan kepala. Dan ini juga digunakan untuk candi Buddha, nggak cuma candi Hindu. Nah, tapi beda penyebutan. Kalau dalam candi Buddha, kalian akan melihat yang namanya lapisan pertama itu disebut yang namanya Kama Kama Datu, itu dia. Buddha, Kama Datu, lapisan tingkat bawah. Lapisan kedua adalah rupa datu atau lapisan bentuk. Dan lapisan paling atasnya itu adalah rupa datu. A itu tidak rupa bentuk tingkatan. Jadi tingkatan tanpa bentuk. Maksudnya apa? Tingkat paling atas itu adalah tingkatnya Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan Tuhan itu dalam bentuk apa. Maka stupa paling tinggi di Borobudur itu hanya berupa batu saja. Bukan batu yang berbentuk Buddha seperti yang ada di lapisan rupa datu dan ada di lapisan relief Kama Datu. Nah, saya akan tunjukkan relief. Kalau kalian lihat di slide share saya, kalian akan lihat di bagian relief. Lihat di bagian kiri atas relief. Di situ ada rumah panggung. Kalian akan lihat di situ. Nah, ciri inilah akulturasi Indonesia. Lalu selain itu kalian akan juga melihat di sini beberapa jenis tumbuhan di bagian kanan. Dan kalian lihat juga rambut perempuan yang keriting ikalan itu adalah ciri India. Sedangkan untuk rumah panggung itu adalah ciri Indonesia. Inilah yang menandakan bahwa candi kalian adalah sebuah candi yang sangat kaya akulturasinya, budayanya, baik dari India maupun dari Indonesia, dan sangat kuat Indonesianya. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk candi bagian Sipa, bagian tengah, ini yang saya berikan adalah contoh candi Jawa Tengah ya guys, bukan candi Jawa Timur. Kalau candi Jawa Timur, tempat suci di belakang, paling belakang. Nah, tapi kalau candi Jawa Tengah, tempat suci itu simetris ada di bagian tengah. Itu dia. Dan biasanya candi seperti ini, dia akan memiliki perwara. Apa itu? Candi kendaraan. Seperti kalau kalian ke Prambanan, di situ ada candi induk dan candi perwara. Nah, untuk jawaban nomor ini, nomor 3, nah benar, proses masuk, tadi pernyataan pertama kata Galuh salah gitu ya. Mbak salah tuh pernyataan pertama, ya pernyataan kedua juga salah. Fahmi juga bilang, proses masuk berkembangnya kebudayaan India Indonesia itu menyebabkan percampuran budaya tuh Indonesia India gitu ya. Nah ini dikarenakan mana Indonesia tadi punya lokal genius. Oke, dari sini Fahmi Galuh terima kasih sekali untuk bantuannya dan aktifannya untuk menjawab ya. Oke, saya akan buka termin pertama untuk penanya. Apapun boleh tanyakan, out of the topic ini juga boleh banget. Nah, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 detik untuk acungkan tangan. Setelah itu share pertanyaan kalian. Atau mau langsung diketik boleh. Silakan. Mbak tunggu. Oke, wait. Kalau yang dokter atau profesor yang dibunuh itu juga masuk peristiwa di Surabaya. Oh ya, oke, kita akan kenalan dengan dokter. Si ada yang ingat? Ayo, dokter apa jadi nama rumah sakit? Ayo, di Surabaya, ada yang ingat? Dokter Karyadi, itu ya. Yuk, kita akan bahas sedikit tentang Dokter Karyadi, guys. Siapa itu Dokter Karyadi? Ya, saya akan tambahkan di catatan Surabaya tadi untuk urutannya ya. Nah, nanti jadi bisa kalian simpan untuk belajar. Saya escape keluar dari PowerPoint.
Nah, Dokter Karyadi itu adalah dokter di Surabaya. Nah, ya kita bahas ya, Mbak kasih catatan. Mbak, ini kenapa nggak mau keluar? Oke, saya tambahkan di catatan Surabaya ya. Di catatan pertama kita buka di sini. Nah, peristiwa Karyadi. Oke. Ini kaitannya dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Yang dibunuh itu Dokter Karyadi di Semarang, bukan di Surabaya ya guys. Perlu kita garis bawahi di sini. Pertempuran, saya akan keluarkan di sini adalah pertempuran Suramadu. Pertempuran pertempuran 5 hari. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang ini bermula dari satu pertikaian antara rakyat dengan Jepang. Nah, tapi ini menyebabkan nomor 2 diracuninya air sumber di desa, namanya desa ini adalah desa ini dia, di desa Sandi. Sandi itu nama desa saat itu. Nah, saat itu penelitinya adalah Dokter Karyadi. Dokter Karyadi, dia menilai, sorry bukan menilai, meneliti air tersebut dibunuh, maaf ya, nggak enak bahasa saya, dibunuh di rumahnya, atau lebih tepatnya di laboratorium beliau dan saat itu ada di rumahnya beliau. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan pertempuran Pemuda dengan Jepang di Semarang dan akhirnya menyebabkan pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, kalau yang di Surabaya, nah iya nanti PPT-nya akan dikirim sama itu ya, apa namanya, adminnya KS ya dia. Ini yang di Dokter Karyadi di Semarang ini. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan munculnya pertikaian di Semarang. Nah, jadi kalau ditanyakan di apa pertikaian antara rakyat ya. Kalau kita ngomongin Surabaya, nah di Surabaya itu nanti beda lagi. Kalau di Surabaya yang jadi petingginya saat itu kan adalah saya menyebutkan tentang Gubernur Suryo di sini ya. Gubernur Suryo ini nanti akan berkonfliknya malah dengan PKI 48 seperti itu, di mana nanti Gubernur Suryo ini akan dibunuh di situ karena dia tidak mau mengakui yang namanya negara Soviet Republik Indonesia. Itu untuk Gubernur Suryo ya. Itu untuk dikenang sebagai pahlawan saat itu. Oke. Ya Mia, tadi untuk apa namanya, untuk materi hari ini nanti akan di-share oleh kakak adminnya ya, seperti itu. Nanti saya juga akan bantu share ke kakak adminnya seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau menanyakan lagi, boleh? Monggo. Baik, karena kelihatannya sudah ya, kita akan lanjut ya. Lanjut di PPT selanjutnya. Nah, PPT selanjutnya adalah ini ya. Kita akan munculkan di sini konsep kultur stelsel. Nah, ngomongin kultur stelsel nih. Kalau kita ngomongin kultur stelsel, itu artinya sebenarnya ya, ini out of the box dulu ya. Nah, out of topic kita dulu, kultur stelsel. Kultur itu dari bahasa Belanda, biasanya kulturing, gitu ya, berulang depan. Nah, itu artinya jenis tanaman. Stelsel itu artinya aturan. Jadi kalau kita artikan, itu sebenarnya aturan jenis tanaman.
Nah, jadi ini adalah sebenarnya mengatur regulasi perkebunan di Hindia Belanda. Tapi karena aturan ini dianggap membebani rakyat Indonesia, maka aturan ini dianggap sesuatu yang jahat gitu ya, antagonis gitu ya. Maka kita dengan penerjemahan bebas kita menerjemahkan ini sebagai tanam paksa. Nah, tanam paksa ini yang ditanyakan di sini, yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut konsepnya. Konsepnya berarti aturannya yang ada di dalam tanam paksa atau cara menjalankan si tanam paksa. Karena ini pertanyaannya 1, 2, 3, 4, kita diminta untuk menjawab yang namanya multiple choice seperti itu ya. Nah, dalam multiple choice di sini kalian akan lihat kalau jawaban kalian 1, 2, 3 itu A, kalau jawaban kalian 1, 3 itu B, 2, 4 itu C, 4 saja dadu, 1, 2, 3, 4 benar semua E. Oke, paham ya di sini ya? Oke, silakan dijawab. Aturannya, konsep aturan ya, ini yang dibahas di sini. Silakan. Nah, sudah ya, akan saya lanjutkan. Nah, kita akan membahas langsung jawabannya. Kultur stelsel ini dicetuskan pertama oleh orang yang namanya Van den Bosch. Tapi perlu saya garis bawahi, Van den Bosch tidak pernah di Hindia Belanda. Dia hanya sebagai badan lembaga. Kalau sekarang kalian sebut di Indonesia DPR, seperti itu ya. Dia Kementerian Menteri Penjajah Luar Negeri. Nah, atau Menteri Urusan Luar Negeri itu dia. Yuk kita akan lihat di sini. Saya membuat di sini. Nah, alasan kenapa kok sampai Belanda itu menerapkan yang namanya kultur stelsel nih. Alasannya apa nih? Kultur stelsel itu adalah kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch. Semua ini bermula dari kas negara Belanda itu kosong akibat 2 jenis perang. Nah, satu perang Diponegoro yang bisa dikatakan perangnya sangat pendek ya, 1825 gitu kan ya, kalau kalian masih ingat 1825 sering buat candaan sebelum maghrib sesudah azan gitu ya. 1830. Perang ini bentar, 5 tahun aja dibandingin perang-perang yang lain. Tapi bahkan kalau kalian kenal perang di Sumatera Barat gitu ya, nah Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya itu perang itu lebih panjang. Tapi dana yang dihabiskan itu sangat besar sekali untuk perang Diponegoro. Karena strategi yang digunakan oleh Diponegoro itulah yang menyebabkan Belanda kewalahan dan harus kehabisan banyak pasukan saat itu, yaitu perang yang menggunakan strategi perang gerilya. Jadi kalau ada pertanyaan, sejak kapan perang gerilya digunakan di Indonesia? Perang gerilya pertama kali digunakan di Indonesia itu adalah ketika masa perang Diponegoro. Galuh, thank you ya, benar semua ya jawabannya ya, aturan tanah paksa. Nah, lalu yang berikutnya adalah perang Belgia. Nah, perang Belgia ini sendiri, ini out of the box-nya yang jarang dibahas. Nah, seperti itu. Perang Belgia ini adalah perang kemerdekaan, di mana Belgia ini memiliki yang nama dulunya dalam sejarah itu adalah bagian dari Belanda. Jadi nanti ketika perjanjian, kalau kita bicara mengenai perjanjian yang menggunakan KTN, Komisi Tiga Negara, Belgia ini akan punya kecenderungan mendukung Belanda ketimbang mendukung Indonesia. Alasannya apa? Karena Belgia pernah jadi bagian dari Belanda secara historis politik. Yes, lalu benar. Aturan tanam paksa atau kultur stelsel itu ada di seperti itu. Rakyat yang menyediakan tanah untuk kultur stelsel masih masuk terlima, lalu kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat ditanggung pemerintah, penduduk yang bukan petaninya dikenai wajib pajak, wajib kerja seperti itu. Maksimal itu 65 hari. Remember this, 65 hari. Waktu dan pekerjaan untuk menanam, merawat tanaman kultur stelsel sama dengan waktu mengurus sawah. Aturan ini tidak memberatkan, tapi dalam penjalanannya, dalam pelaksanaan lapangan, aturan ini tidak seperti yang tertulis. Oke, apa contohnya? 1/1/5 tanah dari seluruh keluasan tanah. Itu berarti sangat kecil sekali. Tapi sayang, Belanda mengambil semuanya dan menyisakan bagian yang tidak subur untuk Hindia Belanda atau pribumi lebih tengah dulu. Kegagalan panen nggak jadi ditanggung pemerintah. Lalu berikutnya yang terjadi adalah
ketika kita bicara mengenai penduduk yang bukan petani diwajibkan kerja tadi maksimal 65 hari, enggak jadi. Tapi dimaksimalkan menjadi 365 hari. Inilah yang terjadi. Maka saat itu ini sangat merugikan penduduk yang ada di pribumi saat itu. Maka keuntungan dari kultur stelsel buat Belanda ini apa sih kalau tanyakan? Karena tadi semuanya oke, tanah satu lagi, sebenarnya ada satu kebijakan yang tidak tertulis di sini, yaitu tanah tanam paksa bebas pajak. Jadi yang 1/5 tanah tadi bebas pajak. Ternyata dalam pelaksananya tidak jadi bebas pajak. Semuanya dipajakin. Maka keuntungan untuk Belanda adalah kas negara yang tadinya kosong naik kurang lebih 300%. Nah, 300% itu per tahun. Nah, ini yang terjadi dengan dia. Bayangin saja kebijakan ini terjadi dari 1830 sampai 1870. Inilah kebijakan yang menyebabkan keuntungan besar-besaran Belanda dan pembangunan besar-besaran di Belanda. Dari pembangunan weg itu jembatan seperti itu, lalu pembangunan yang namanya kanal banjir Belanda. Ingat ya, Belanda itu adalah negara yang pakai mangkuk. Datarannya itu lebih rendah daripada lautannya. Itu yang terjadi dengan Belanda. Maka dia butuh kanal. Lalu pembangunan edukasi di Belanda sangat baik, pembangunan besar-besaran di Belanda. Ya, ini yang menjadi sumber dana dari Belanda. Maka jangan kaget untuk menghargai ini semua. Mungkin ya salah satu balas jasanya. Kalau kalian nanti ke Belanda gitu ya, kalian akan melihat jalan kaki ini Strah itu jalan ya, atau Muhammad Hatta Strah, lalu Insinyur Soekarno Strah, Raden Mas Sosrokartono Strah. Itu Sosrokartono itu adalah kakak kandungnya Kartini seperti itu, atau Agus Salim. Di sana cukup tidak asing dengan nama-nama tersebut. Atau nama wilayah seperti itu yang menjadi nama di jalan di Belanda di sana. Nah, ini dia. Oke, yang tidak berubah. Oke, ada satu yang tidak berubah dari tanam paksa, yaitu adalah jenis tanaman. Tadi di pembahasan ini yang saya bahas adalah ini, jenis tanaman. Jenis tanaman itu adalah jenis tanaman eksotik. Nah, yang ditanam saat itu berupa apa aja kalau tanyain adalah teh, gula, sorry ini teh ya pelafalannya. Teh, tebu yang nanti akan digunakan untuk menjadi gula, kopi. Nah, lalu berikutnya adalah tembakau yang nanti akan digunakan untuk kretek, dan terakhir adalah nila yang biasanya digunakan untuk alat medis, salah satu alat bahan untuk medis. Nah, ini yang kita bahas di sini. Ketika kita bicara mengenai mereka, maka yang terjadi berikutnya apa? Yang terjadi selanjutnya adalah kopi. Kopi menjadi salah satu komoditi termahal di Indonesia saat itu yang dijual keluar, di mana akhirnya karena Indonesia yang paling terkenal saat itu kopinya Hindia Belanda gitu ya, itu adalah Robusta, dan satunya adalah satu lagi ada itu. Nah, di sini sangat terkenal. Akhirnya perkebunan kopi ini sangat maju, tapi pribumi sendiri akan sangat sulit untuk menikmati kopi ya. Nah, maka muncullah kopi-kopi seperti KW kopi di Sumatera Barat atau kopi daun. Dan kopi paling legendarisnya Indonesia dan itu trademarknya Indonesia itu kopi luwak. Dan perlu ini adalah out of topic, kopi luwak itu adalah kopi yang dulu di dalam tanda kutip disebutnya kopi muda. Jadi setiap orang yang minum kopi itu biasanya akan mengalami yang namanya bullying sosial. Oh, berarti budak ya. Tapi sekarang nasibnya si kopi luwak ini sangat luar biasa gitu ya, menjadi salah satu komoditi mahal di Indonesia yang 1 kilonya aja lebih dari 20 juta ya. Itu dia. Yuk kita akan lanjut. Dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Tadi jawabannya benar ya. Benar semua. Next. Nah, di sini. Ini adalah materi yang akan saya bahas. Ini adalah materi sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Ini kaitannya dengan kelas 1 semester 1 pertemuan pertama kalau kalian pas SMA dulu. Nah, di sini adalah kaitannya dengan sejarah itu apa. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah kronologi dalam studi sejarah diperlukan agar peristiwa masa lalu memiliki apa nih di sini. Nah, kronologi itu apa sih, Mbak? Kalau ini jawabannya adalah hitungan angka yang pasti. Oke, kronologi itu adalah kronik, kronis. Nah,
Urutan waktu yang tepat. Kronologi itu adalah ilmu tentang waktu. Maka ini adalah, kalau jawabannya udah jelas banget, adalah B. Urutan waktu yang tepat. Itu dia. Nah, kalau untuk tokoh, nanti kalian bisa ambil dalam biografi. Seperti itu ya. Kita lihat catatan. Yes, nih, kronologi. Ilmu berdasarkan urutan waktu. Nah, kronologi inilah nanti yang akan menciptakan sesuatu yang kita bahas di sini. Nah, kronologi itu akan menciptakan munculnya yang namanya periodisasi. Kronologi sejarah dan menciptakan urutan kisah dalam sejarah. Nah, penulisannya disebut dengan kronik. Nah, yang jadi masalah ini harus urut. Kronologi ini kan urutan tadi di sini tanda kutip, saya akan berikan tanda kutip ya, harus urut. Nah, maka ada kebalikannya. Ada kita sebutnya adalah materi yang kita sebut kalau nggak urut gimana Mbak gitu ya. Kalau sejarah nggak ditulis secara urut. Nah, kita akan membahas yang namanya kata lainnya nih, lawannya kronologi namanya anakronisme. Nah, anakronisme atau anakronologi. Nah, itu adalah tentang ketidakurutan. Nah, ketidakurutan. Penulisan sejarah. Nah, ini dia. Itu anakronisme, kebalikannya. Jadi, kalau kronik itu adalah secara berurutan, anakronisme itu loncat-loncat, tergantung yang mau menerangkan seperti apa. Nah, yuk kita nomor selanjutnya. Satu soal lagi, setelah ini kita bisa tanya jawab lagi ya. Nah, perbedaan teori tentang masuknya Islam. Kalau tadi kita bicara mengenai India, sekarang kita masuk Islam. Ke Indonesia menunjukkan bahwa Islamisasi merupakan suatu proses yang kompleks ya dan berlangsung lama. Kenapa kompleks? Karena ini kita sudah punya budaya sebelumnya lokal Chinese, ditambah budaya Hindu-Buddha itu sangat kompleks sekali gitu ya. Nah, contohnya tadi saya balikan sebentar. Bentuk awal yang ada di sini, ketika kita bicara mengenai susunan bangunan ini tadi, ini adalah kompleks dalam sudut pandang kita, di mana dia memiliki bangunan berciri punden berundak, tapi berciri juga kuil di India. Itu makanya disebut kompleks, bahkan reliefnya pun sangat kompleks. Yuk kita lanjut. Jadi benar ya, selain teori Asia Barat, sebab selain teori Asia Barat, Gujarat, dan India, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa sukunya Islam ke Indonesia berasal dari Tiongkok nih, dari Cina nih, benar nggak? Oke, ada yang mau tanya jawab nggak? Benar nggak dari Cina ada teorinya? Itu benar ya. Yuk kita akan bahas di sini. Kebetulan saya bahas ini cukup panjang agar untuk membedakan kayak mana sih teori masuknya. Nah, saya akan membahas bahwa ya ini jejak arkeologisnya Indonesia ya. Kalau kita mau tengok satu persatu dari fase pertama masuknya komunitas Nusantara ini itu mulainya tidak langsung ulamanya tuh. Perlu garis bawahi Indonesia kenal agama dari luar itu dari pedagang. Maka kalau ngomongin Hindu Buddha, pedagang itu ada teori Waisyanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Islam itu ada nih pedagang. Pedagang itu dari mana? Ada Gujarat, India, Persia, Mekah, bahkan dari Cina pun ada pedagang. Nah, itu dia. Lalu fase kedua adalah ketika sudah ada yang meluk agama di sini, fase kedua ini masih pedagang, sudah ada pemukiman seperti di mana mereka sudah punya interaksi lebih gitu ya. Dan fase ketiga ada mulai pemukiman. Pemukiman ini yang paling besar itu ada di Sumatera, Jawa. Lalu Indonesia, Jawa Timur ada. Lalu Ternate Tiduri. Contohnya kalau di Sumatera itu adalah Sumatera Barat, Aceh itu di pesisir bagian baratnya itu banyak sekali pemukiman Arab atau kalian sebutnya Arab mungkin ya, padahal setiap Arab belum tentu itu Arab, Mekah gitu ya. Bisa jadi itu Mesir, bisa jadi itu Persia, bisa jadi itu adalah
Pakistan seperti itu. Tapi kita hajar sama rata semuanya Arab seperti itu ya. Tapi perlu saya garis bawahi sebentar, yang namanya Persia itu mana sih gitu ya. Nanti kita akan selangin namanya Persia itu di mana. Lalu kalau di Jawa itu di mana? Di pesisir pantai utara Jawa. Nah, itu dia. Dan kalau kalian tahu biasanya penyebaran setelah ada munculnya pemukiman-pemukiman ini adalah salah satu kampung yang punya nama Islam itu adalah biasanya itu adalah kampung Kauman kalau di Jawa. Nah, itu yang menandakan bahwa kampung tersebut adalah turunan dari entah itu turunan pedagang-pedagang Arab, lalu yang kedua itu bisa jadi adalah milik wilayah tersebut di mana tinggal oleh orang Islam yang kecenderungannya adalah mereka adalah penggerak agama seperti itu atau para kaum maka disebutnya kauman seperti itu di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada istilah seperti itu. Lalu yang terakhir ada Ternate dan Tidore. Nah, loh Mbak, Ternate Tidore ini bukannya pengaruhnya Islam Kristennya Kristen Katoliknya kuat. Sebelum munculnya Kristen Katolik, Ternate Tidore ini punya Sultan Ba'abullah dan Sultan Nuku. Dua-dua sultan inilah yang berpengaruh dalam menghancurkan nanti Portugis mental mereka hancurkan dan akhirnya mereka mau nggak mau meninggalkan Ternate dan Tidore seperti itu. Nah, baru nanti ketika muncul namanya Zending dan Misi baru setelah itu yaitu ketika masa pendudukan Belanda. Lanjut berikutnya, empat teori itu apa aja tadi yang teori masuknya Islam Indonesia ada Gujarat. Gujarat ini adalah teori paling salah satu termuda nomor 2 gitu ya karena paling muda itu adalah Cina gitu. Nah, teori pertama itu adalah teori Makkah, dia muncul abad ke-7. Saya buat pemaparannya seperti ini. Tenang, saya sudah bikin pemaparannya ya dia. Teori masuknya pertama adalah teori Arab di sini saya terangkan. Di mana dalam teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Buya Hamka. Di mana dan dia menyatakan bahwa Islam itu berasasnya dari Arab. Ya, kenapa? Nah, satu karena yang ditemukan itu aksaranya aksara Arab gitu ya. Aksaranya yang kita pakai sekarang itu Arab gitu ya. Nah, dan kita punya, nah Arabnya mana? Kita ada pertanyaan. Arabnya mana Mbak E gitu ya. Arabnya di sini kita akan kenalan yaitu Arab yang ada itu adalah bukan Arab malam ya di sini. Arab yang ada itu adalah Mesir. Jadi kalau kalian melakukan yang namanya perjalanan ke Mesir, nanti kalau kalian lihat langgam penulisan aksaranya itu Indonesia sama dengan di sana. Bukan dia yang sama dengan kita, tapi kita yang sama dengan mereka. Karena kebetulan pedagang yang masuk itu sudah terpengaruh dari Mesir dan dari Arab. Nah, untuk mazhabnya juga Indonesia adalah Arab sekali atau Mesir sekali yaitu Syafi'i, itu Indonesia. Tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu memudahkan. Jadi ada di tengah. Ajaran Islam di bawah para musafir dari Arab di situ ya. Nah, buktinya apa tadi? Buktinya adalah ya kita bicara mengenai aksara yang digunakan. Lalu berikutnya adalah pemukimannya. Oke. Sedangkan berikutnya dari masuk selanjutnya adalah Persia. Kalau kita ngomongin Persia, Jazirah Persia hari ini adalah negara yang lagi rame nih. Irak, Iran, Kuwait. Kenapa baru rame? Karena Iran presidennya sama menterinya kemarin habis pesawatnya, helikopternya tertabrak kecelakaan kan? Itu yang kemarin baru rame. Nah, ini teori Persia nih, didukung oleh Hussein Jayadiningrat. Nah, bahwa ini menyatakan bahwa Islam ini berasal dari Persia nih. Nah, kalau dari Persia ini biasanya ceritanya apa nih gitu kan? Ceritanya dari Persia, buktinya apa? Pemukimannya dia. Itu Persia. Tapi paling ceto di sini adalah makam Sultan Malik Al-Saleh. Jirat makamnya itu berlanggam Persia. Oke, maaf salah. Gelar, sorry ya. Gelar. Bukan makam ya. Gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ini adalah gelar yang berasal dari yang namanya Persia. Dan kalau di Jawa itu ada yang namanya desa, namanya Leran, Gresik. Nah, Leran ini di asal kata adalah atau makamnya Siti Fatimah binti Maimun. Makam Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun. Nah, ini bukti fisiknya. Di Leran Gresik, Jawa Timur. Nah, Leran sendiri ini kalau disinyalir dalam bahasa Persia itu adalah nama salah satu dinasti yang ada di Persia.
Sedangkan Fatimah binti Maimun, Maimun ini adalah nama keluarga yang biasa digunakan di Persia. Makanya bisa disinyalir bahwa itu adalah pengaruh Persia di Indonesia dengan bukti kedua makam tersebut. Oke ya. Teori berikutnya adalah teori Gujarat nih. Teori Gujarat dikemukakan oleh Pichnetto dan didukung oleh Snogorbrony. Nah, Snogorbrony ini adalah seorang tokoh Belanda yang sengaja untuk meneliti mengenai Islam di Aceh, tujuannya adalah untuk menghancurkan Aceh ketika nanti melakukan perlawanan seperti itu. Nah, dalam bukunya yang judulnya adalah The Aceher seperti itu, nah dia menerangkan bahwa dia menerangkan dan mengakui yang namanya teorinya Pichnetto bahwa Islam itu berasal dari Gujarat. Gujarat itu mana? India. Nah, di situ makanya kalau kita lihat di sini yang kita akan lihat apa? Kalau kita lihat adalah makam. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam Sultan Malik Al-Saleh itu berlanggamnya adalah berlanggam Gujarat. Kalau kalian lihat makamnya Taj Mahal di India, lihat batu nisan di dalamnya, itu kalian akan melihat yang di mana bentuk nisannya itu sama dengan batu nisannya yang ada di Sultan Malik Al-Saleh. Nah, yang terakhir nih, ada teori Cina. Teori Cina ini benar-benar ada, guys. Kalau kalian pernah ke Sampokong Semarang, itu adalah salah satu dampak yang pernah diberikan Cina di Indonesia dalam sudut pandang Islam. Loh, itu kan kuil, Mbak. Iya, itu kuil sekarang. Dulu itu adalah sebuah masjid yang karena tidak terurus akhirnya diurus oleh golongan Konghucu dan akhirnya menjadi kuil. Tidak bisa kita salahkan loh ya, karena saat itu kan garis bawah tidak terurus setelah terbangun. Nah, teori Cina ini adalah di mana Islam berkembang di Nusantara berasal dari Cina nih. Nah, dari Tiongkok tepatnya itu dari sumbernya saya memakai sumbernya dari teorinya Sumanto Al-Qurtubi. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk itu pada masa pemerintahan dinasti Tang, yaitu kurang lebih ketika tahunnya adalah 618 sampai 905 Masehi. Itu dia. Berarti kalau kita hitung-hitung kalau Gujarat ini abad ke-13, oke ya, ini terjadi abad ke-13 ya. 11, maka di sini Persia ini abad ke-11, Arab ini adalah abad ke-7 gitu ya. Berarti teori Cina dan teori Arab ini hampir berbarengan pengaruhnya. Seperti itu. Oke, dari sini kita sudah selesaikan termin kedua kita. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lagi-lagi untuk yang nanti tanya, materi ini akan saya share gitu ya. Tenang, materi ini akan di-share oleh adminnya ya. Jadi aman untuk kalian. Kalau misalnya, oh Mbak ini tadi nggak ada, tadi ada tapi kok nggak ada. Tenang, ini udah di-share ya, Dek ya. Yuk, silahkan kalau ada yang menanyakan, tunjukkan tangan. Atau boleh di chat ke Mbak, silahkan. Oke, Galuh bener ya. Kak, maaf saya mau tanya ini agak OTT. Oh, nggak apa. Sebenarnya tadi Kakak sempat dimention kalau saya tidak urut. Nah, sebuah sejarah itu boleh nggak Kak ditulis atau diceritakan secara tidak urut? Saya penasaran. Oh, kalau kita ngomongin sejarah dalam formal, formal itu maksudnya dalam materi seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal itu harus berurutan. Harus. Tidak bisa tidak berurutan. Tapi, nah ini ada bedanya. Tapi ketika sejarah dituturkan menjadi kisah, nah sifat sejarah itu punya berapa ya? Sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini boleh nggak berurutan nggak sih kalau yang kisah dan peristiwa? Boleh, silahkan. Tapi kalau peristiwa lebih dianjurkan untuk berurutan agar orang itu paham mengenai urutan sejarah gitu kita. Gimana gitu? Jadi kalau formal seperti kalimu bikin tulisan sejarah, lawatan sejarah, kalau di SMA dulu ada namanya kalau di Jogja itu lawatan sejarah seperti itu. Di mana siswa itu ikut lomba, nanti dia akan dikasih tema, misal temanya adalah serangan umum nih, 1 Maret 1949. Maka dia harus menulis secara kronologis alasannya kenapa, lalu dimulai dari mana, jam berapa, siapa tokohnya, dampaknya apa, nah itu urutannya. Tapi kalau itu sebagai hanya kisah tutup,
biasanya itu bisa secara loncat sesuai ingatan si saksi atau si pelaku masih diperbolehkan. Makanya dalam sejarah nanti biasanya ada perbandingan nih. Kalau kita bicara sejarah sebagai ilmu pembandingan apa? Kalian masih ingat dalam sejarah itu HV ingrafi ada heuristik, verifikasi, lalu berikutnya ada yang namanya interpretasi dan historiografi penulisannya. Verifikasi ini penting. Kalau dalam penulisan sejarah itu harus dikritik. Kalau dikritik, alasannya kenapa? Agar sejarah ini tidak makin ke sini makin ke sono alias selalu menyimpang dari kisah sebenarnya. Nah, makanya dalam sejarah itu harus kronik urut seperti itu dalam penulisan atau dalam pembabakan. Oke, Git. Ada yang mau tanyakan lagi? Masuk Islam dari Cina ke Amerika, Arizona dan New Mexico juga berbarengan sama Cina ke Indo. Jadi benar banget kalau dibilang mudah. Yes, banget seperti itu. Ya, benar. Amerika pernah muslim ya. Amerika pernah menjadi negara muslim ketika masih saat itu belum Amerika, masih suku Indian seperti itu. Lanjut. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kita Galuh, terima kasih ya aktivasinya ya. Nanti kita aktivasinya semua. Oke, dari sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Saya kasih Pak. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, kita masih punya kurang lebih 4 soal untuk dibahas. Setengah jam ya, masih cukup ya, sampai jam 12. Yuk, nah ini dia. Idolanya Hindu Buddha ya. Katanya satu orang ini bisa sama dengan 9 menteri. Keren sekali orang ini. Sangat cerdas. Yes. Itulah yang kita bahas tentang Gajah Mada. Ada yang bertanya, udah mati belum sih orang ini sebenarnya? Kok sampai sekarang ada makamnya nggak sih? Nah, sandinya di mana nih orang gitu ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami juga, di mana orang ini meninggal karena dalam pembahasan mengenai Gajah Mada, oke ya, kita akan bahas tentang Gajah Mada. Dia tidak pernah dipaparkan kapan dia meninggal. Gitu ya. Demikian tentang Gajah Mada. Karena paparan terakhir tentang Gajah Mada adalah ketika dia kalau istilah zaman now adalah dimutasikan dari Trowulan Jawa Timur dimutasikan ke Jawa Tengah di dekat Pantura gitu ya. Oke, itu saat itu sangat jauh loh guys. Nggak kayak zaman hari ini di mana kalian bisa dari Jawa Timur gitu ya ke Jawa Tengah naik lewat tol gitu ya, cuman paling 7 jam udah sampai. Kalau dulu bisa berhari-hari itu kalian di jalan naik kuda gitu ya. Ya, kita bahas kitab yang menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Loh Gender atau cerita Dharma Wulan dan Menak Jingga. Nah, itu adalah di kitab apa? Oke, babat tanah Jawi. Saya akan paparkan beberapa teori dulu ya tentang babat-babatan ini ya. Nah, ya, apa sih ini? Naskah Usana Jawa, saya bacanya Usana Jawa, bukan Usono Jawa ya guys. Berarti kalau Usana Jawa, ini rasanya adalah kesunda-sundaan gitu. Kalau Jawa, nah itu Jawa-Jawaan gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Berarti apa kita ini? Ya, babat, oke. Sebelum kita masuk ke sini, apa itu babat? Babat saya tulisin di sini ya. Saya tambahkan materi sebentar. Oke, kita akan coba. Kita akan membedakan apa itu bab naskah sama kitab. Ya, oke, kita akan bicara mengenai di sini. Ya, apa yang dimaksud babat ya? Babat dalam orang Jawa disebut babat. Saya sebentar, kenapa ini lah? Oke, babat adalah kitab
yang berisi sejarah, tetapi memiliki bercampur dengan mitologi. Nah, mitologi itu apa? Ada pertanyaan mitologi itu apa? Mitologi itu ilmu yang menggunakan sudut pandangnya adalah bukan lagi itu mitologi itu adalah kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat. Makanya asal katanya dari myth, mitos. Nah, mitos itu adalah kepercayaan. Yes, benar mitos. Nah, itu ya, berdasarnya dari kepercayaan di sekitarnya. Maka babat itu sejarah yang seharusnya sejarah ini menjadi tolak ukur, tapi karena ada mitosnya, itu makanya dalam sejarah dikatakan kalau kita menggunakan babat masih membutuhkan pembanding seperti itu. Alasannya untuk apa? Biar si babatnya ini nanti nggak cuma sebagai akhirnya apa? Sebagai mitos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alhasil ketika kita bicara mengenai babat, nah, oke, jawabannya adalah E. Nah, ini kenapa bukan Gajah Mada di Wilwata gitu ya disebutkan. Ini adalah bicara mengenai Arya Damar. Arya Damar, Arya Waringin, tapi nggak ada Menak Jingga di sini. Menak Jingga di Usana Jauh ya. Nah, sedangkan Babat Giyanti itu bicara mengenai pembagian Jawa. Lebih tepatnya kalian kenal adalah kita kenalan dengan kerajaan Mataram Islam. Nah, Babat Giyanti ini adalah pembagian Mataram Islam menjadi dua, yaitu Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, atau Mataram bagian barat dengan Mataram bagian timur. Mataram bagian barat kita kenalnya dengan Ngayogyakarta atau Hadiningrat, Mataram bagian timur kalian kenal dengan Kasunanan Surakarta, itu dia. Nah, jadi Jogja benar, jadi Jogja dan Solo betul sekali itu untuk Babat Giyanti. Nah, nanti ada lagi Solo Tigo, itu beda lagi. Solo Tigo itu membagi Solo jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Kalau di Jogjanya, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Itu dia. Nah, lalu untuk teks Babat Tanah Jawi ini adalah teks paling sakti menurut saya. Alasannya kenapa? Dia bisa bikin silsilah Raja Jawa itu sejak masa Nabi ada runutannya tuh. Bahkan kalau kalian ke Keraton Jogja atau Keraton Solo itu ada silsilah di situ. Ada silsilah berupa pohon silsilah yang paling rootnya bahwa itu Adam alaihissalam gitu. Nah, itu nanti tiba-tiba di bagian cabang-cabang atas itu ada yang namanya putra-putra dari sultan-sultan Mataram Islam itu ada di situ. Nah, ini adalah yang disebut babat tanah Jawa. Lomba kok bisa seperti itu? Nah, inilah yang dikatakan sebagai mitologinya tadi, menghubungkan semuanya jadi satu. Kalau Babat Giyanti itu relasinya atau korelasinya itu adalah dengan Babat Mataram, di mana nanti kalau Babat Mataram itu adalah pembangunan Yogyakarta sebagai Ngayogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta. Di situ nanti kalian akan lihat bagaimana dalam salah satu pupuk atau babnya itu menyatakan percakapan Ki Ageng Kemanahan meminta izin kepada seekor naga yang menghuni hutan Bring untuk mendirikan bangunan di situ. Hutan Bring ini apa? Hutan Bring ini adalah hutan yang terletak di antara dua aliran sungai di Yogyakarta, yaitu antara Sungai Winongo dan sungai yang ada di dekat kebun binatang. Nah, itu adalah hutan. Satu hutan itu jaga seekor naga. Oke, kalau logika, ada nggak sih naga? Dalam mitologi Yunani ada, mitologinya Viking ada naga, ternyata Jawa juga punya naga nih. Itu ada beneran kagak tuh makhluk gitu kan? Nah, inilah yang disebut mitos. Kayak mana pula nih Ki Ageng Kemanahan pakai bahasa apa ngomong sama tuh naga gitu kan? Tapi kalau kalian ke Keraton Yogyakarta di bagian pintu depannya itu atau di bagian bangsal mangantinya kalau kalian masuk di bagian atasnya itu ada dua ekor naga yang ekornya terlilit. Nah, itulah yang namanya Condro Sengkolo, pendirian dari kerajaan tersebut atau tahun pendirian kerajaan tersebut. Itu ada di dalam babat. Yang tadi saya bilang babat itu sebuah sejarah ditambah mitos. Oke ya, itu dia. Nah, ini dia. Lalu berikutnya sebentar, sebelum saya lanjut. Nah, benar dari Nabi Adam, benar banget tuh. Nah, itu yang namanya obat tanah Jawi. Maka kerancuan obat tanah Jawi itu subjektivitasnya sangat kuat untuk dapat. Padahal sejarah itu sifatnya adalah objektivitas. Maka butuh banget diterjemahin lagi tuh. Nah, di sini maka jawabannya ketahuan di E.
kitab Arung Bondan. Nah, kitab ini menceritakan si Patilo Gender tadi, kenal dengan nama legenda dalam cerita Damal Wulan dan Menak Jingga ini biasanya dulu ada di kisah pewayangan seperti itu, Menak Jingga itu. Dan mengungkapkan bahwa Patih ini yang saat itu menjadi patih ratunya Majapahit saat waktu Kencono Wungu. Nah, dialah nanti yang akan menjadi patih dan mengangkat anaknya. Ini bukan politik dinasti, tapi di mana Gajah Mada ini mampu ya, dia sudah membuktikan siapa saya, who am I gitu ya. Dan dia nggak main-main untuk membuktikan itu, bahkan dia menyelamatkan Jaya Negara dari 4 kali pemberontakan lebih, dan dia bisa menangkap orang-orang yang memberontak, yang tanda petik pemberontak itu semuanya dulu dalam tataran tertinggi patih seperti itu. Dan dia bisa mengalahkan semua ini. Inilah yang dikatakan bahwa orang ini diangkat karena prestasinya, bukan hanya karena ayahnya Lohginder atau seorang patih saat itu. Nah, kalau menurut Brandes, terjadi pada masa pemerintahan Satu Suhita. Nah, ada perbedaan antara Arung Bondan, kitab Arung Bondan dengan Brandes seperti itu. Suhita sama Kencono Wung ini ada berbeda ya, seperti itu. Nah, ini ketika kita bicara kisah tersebut. Nah, kalau kalian tanya wilayah empire-nya Majapahit, nah ini dia. Inilah yang kita sebut sebagai Nusantara kedua. Indonesia, Nusantara ketiga. Nusantara pertama siapa? Ayo, kalian tahu nggak? Disebut juga negara maritim, disebut juga Nuswantara atau Nusantara gitu ya, Nuswantara sudah ya seperti itu. Nah, yang pertama disebut sebagai Nusantara adalah Sriwijaya. Gitu ya. Jadi wilayah Majapahit, Empire Majapahit itu adalah dari Sumatera ini, jangan salah, ini adalah bagian dari Majapahit. Kok bisa Mbak, kan di sini ada Sriwijaya? Ya, ketika itu Sriwijaya akhirnya bisa dikalahkan oleh Gajah Mada. Sorry, bukan cuma Gajah Mada, tapi ada nama lain yang namanya Empu Nala. Empu Nala ini siapa? Pemimpin Admiral Laut atau Armada Lautnya Majapahit. Yang kita sering dengar adalah Gajah Mada, tapi armada lautnya Jungnya Majapahit, kapalnya Majapahit, itu dipimpin oleh orang yang namanya Empu Nala, atau orang yang ahli namanya Nala gitu dia. Jadi duet maut, di daratan ada Gajah Mada, di lautan itu ada Empu Nala. Bahkan Sriwijaya pun akhirnya tertaklukkan di sini menjadi bagian dari Majapahit. Oke. Oh, Majapahit itu, tapi kita dapat gambarannya kayak itu karena Muhammad Yamin. Ya, benar sekali. Karena Muhammad Yamin itu menemukan menggunakan celengan, tahu celengan ya kalian ya? Karena celengan ini ditemukan sebagai, dianggapnya itu adalah Majapahit. Padahal kalau kalian baca buku sejarah 70 sebentar. 700 tahunnya Majapahit, di situ dipaparkan dalam diksi bahwa seorang Gajah Mada itu memiliki tinggi seperti manusia pada umumnya, seperti itu. Dan badan yang tidak terlalu berisi. Kenapa? Karena dia biasa mengolah kanuragan. Kanuragan itu mengolah dirinya dari fisiknya sampai jiwanya. Jadi membuat badan dia lebih ringan untuk bergerak. Jadi kalau yang digambarkan seorang Muhammad Yamin yang bulat, gede, bur banget gitu. Nah, itu tidak terpapar dalam buku sejarah yang disebut sejarah 700 tahunnya Majapahit. Agak sedikit berlawanan memang. Terima kasih Galuh. Good banget pengetahuan kamu ya, keren-keren. Yuk kita lanjut ya. Next. Tragedi Gejayan 98. Biasanya Trisakti ya. Oke, gini Gejayan 98. Ini bersamaan dengan Trisakti, setelah Trisakti lebih tepat. Merupakan salah satu demonstrasi yang menuntut reformasi pada pemerintahan Orde Baru. Peristiwa tersebut menyebabkan korban jiwa yang bernama Alang Moriana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawansi. Itu adalah tokoh Trisakti yang sampai hari ini pembunuhnya belum mau ditangkap atau seperti itu ya. Lanjut. Nah, sedang orang Jogjanya sendiri dalam peristiwa tragedi Gejayan itu adalah Moses Gatotkaca. Beliau adalah mahasiswa Atmajaya yang saat itu adalah seorang aktivis yang ternyata ketika alasannya dia mau pulang ke rumah, tapi ternyata ketika dihubungi di rumah dia belum sampai dan di kampus tidak ada, dan ternyata balik tinggal nama. Ya, inilah Moses Gatotkaca yang hari ini namanya terabadikan dalam Jalan Moses Gatotkaca yang terletak di antara Jalan Atmajaya, Universitas Atmajaya dengan The Plaza Hotel di dekat Gejayan, seperti itu. Ini dia. Ini yang ketahuan ya, benar. Iya, ada nama jalannya, betul. Kalau kalian ke Jogja,
kalian akan ketemu itu sebelum Sadar, sebelum Universitas Sanata Dharma, di antara Sanata Dharma dengan Hotel The Plaza Hotel. Nah, itu nanti jalan itu namanya Jalan Moses Gatot Kaca, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Ini keterangannya sudah sangat jelas sekali. Ketika masa itu mahasiswa, kalau kata pelakunya, kebetulan dosen saya ada seorang pelaku reformasi, untuk kuliah di Jogja saja itu bukan sesuatu yang mudah, karena untuk kuliah saat itu dalam kampus, apalagi kami yang ilmu sosial, itu mendapatkan yang namanya pengawalan ketat dari provos gitu ya. Jadi masuk kuliah itu berasa kayak ketumantan, deg-degan tiap hari gitu ya, Dek, ya. Alasannya kenapa, kalau kami dalam sosial ini yang hobinya bertikai, berseru, berdiskusi dengan sesuatu yang agak nyerempet pemerintahan gitu ya, bisa-bisa kami akan hilang atau kami ditangkap seperti itu. Nah, ini yang terjadi masa itu. Agak lumayan deg-degan ya, mahasiswa penuh tantangan. Oke, selamat ya, bentar lagi kalian menikmati jadi mahasiswa. Jadi agen of change yang terbaik ya guys ya. Ya, oke. Kita punya soal 2 soal terakhir kalau nggak salah ini ya. 2 soal terakhir kita. Zaman Paleolitikum hidup secara nomaden. Oke, paleo, tua, litik, batu, zaman batu, tua. Oke ya. Dia nomaden. Oke, good, karena zaman ini adalah zaman pertama gitu ya. Sebab belum mengenal sistem bercocok tanam. Yes, tapi apakah dia berhubungan seperti itu? Nah, kita lihat. Ya, karena dia tadi dia bicara mengenai Paleolitikum hidup nomaden, belum mengenal bercocok tanam. Kita lihat di sini. Nah, ini zaman Paleolitikum cirinya. Saya besarkan sebentar. Terlalu besar. Kalau kalian lihat di sini, yes, hidupnya nomaden, berkelompok kecil, bergantung dengan alam. Nah, kalau tidak ada makanan ya lama-lama dia makan cepat mati seperti itu. Maka kalau kalian lihat umur fosil, fosil itu bisa dilihat masa usianya, itu kecenderungannya mereka tidak lolos dari usia 50 tahun seperti itu. Alat yang digunakan masih sederhana, ya dia masih batunya, kapak genggam dan kapak penebas doang. Alat tulangnya itu seperti alat penusuk. Penusuknya itu cuma belatinya dari kayu yang diruncingkan, tombak yang bergerigi, itu dia. Nah, ini alatnya contohnya. Inilah yang disebut sebagai kapak genggam, kapak perimbas, pakos, itu yang mereka sebut seperti ini. Ini cara dia hidupnya adalah dengan yang namanya nomaden. Pagi hari di Sangiran, besok hari sudah ada di Pacitan, seperti itu. Karena mereka selalu berjalan, moving. Mereka tidak punya tempat tinggal, garis bawah ya. Yang punya tempat tinggal itu siapa? Yang punya tempat tinggal itu nanti ketika kita kenalan masa Mesolitikum. Tapi tempat tinggal itu pun masih tempat tinggal sementara, yaitu tempat tinggal yang berupa gua tepi pantai atau gua tepi sungai yang kita sebut sebagai ke Abrissus Lodge. Nah itu dia. Ya, gua ini ada di daerah Leang-Leang di Indonesia, namanya Leang Peta. Seperti itu. Yuk lanjut. Berikut. 2 soal terakhir. Sejak Pelita 1, asas pemerintah dituangkan dalam 8 jalur pemerataan pembangunan. Nah, ini dia. Saya sudah bahas ini. Nah, di sini 8 jalur pemerataan ini adalah ketika kita bicara mengenai sebentar. Ada yang namanya salah satu unsurnya adalah trilogi pembangunan. Dalam trilogi pembangunan adalah ketika kita bicara tentang 3 hal, oke ya. Yang pertama adalah tadi jawabannya udah kelihatan ya. Kita bicara mengenai jawabannya adalah D. Kenapa? Prioritas 1, asas pemerintah dituangkan dalam 8 jalur pemerataan. Tidak. Asas 8 jalur pemerataan pembangunan itu nanti adalah ketika kita bicara Pelita 3. Sama dengan yang namanya trilogi pembangunan. Itu juga ada di Pelita 3. Nah, bedanya pasti 8 jalur pemerataan. 8 jalur pemerataan itu ada yang namanya kebutuhan barang pokok, memperoleh pendidikan yang layak, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Nah, maka dari sini langsung dari program ini kalau kalian lihat pemerataan kebutuhan, sandang, pangan, papan, kesempatan peroleh pendidikan, ini banyak sekali program pemerintah masa Soeharto yang akhirnya muncul di salah satunya, yuk kita akan bahas, saya akan tuliskan di sini. Bagaimana sih programnya Soeharto saat itu tentang kaitannya dengan program-programnya ini ya. Salah satunya untuk pemenuhan bahan pokok gitu ya. Salah satu pemenuhan bahan pokok itu adalah dengan swasembada pangan. Revolusi hijau ini programnya, revolusi hijau, yaitu nanti swasembada pangan hasilnya pemerataan suatu pendidikan itu nanti adalah munculnya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
lalu berikutnya nanti munculnya SD Impres, yaitu SD sekolah dasar Impres Instruksi Presiden yang dimana masuk ke situ itu gratis, free, dari mulai seragam, tas, sepatu, semuanya biaya pendidikan itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Lalu berikutnya adalah pemerataan, tadi adalah dengan munculnya transmigrasi. Transmigrasi di sini adalah konsepnya adalah untuk meningkatkan ekonomi di luar Jawa seperti itu. Maka nanti muncul perkebunan sawit, karet itu di luar Jawa dari sini dan muncul pertanian di situ. Nah, selain itu apa namanya muncul yang namanya kesempatan bekerja. Oh, pemerataan berkelas dalam pembangunan. Nah, ini adalah ketika kita bicara mengenai munculnya modal asing. Nanti itu modal asing, walaupun modal kita ada nggak sih? Ada. Tapi tadi untuk lebih memudah, lebih melancarkan adanya modal asing katanya seperti itu. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, iya. Walaupun di akhir nanti ada pertanyaan, benar nggak sih Tata? Benar nggak sih adil seperti itu? Ya. Lanjut, dalam trilogi pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Nah, ini tujuannya trilogi pembangunan itu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Udah itu aja. Caranya gimana? Ya, dengan program-program ini tadi. Dan kalau mau bicara Orde Baru itu buruk ya? Enggak. Boleh saya katakan, setiap pemerintahan di Indonesia itu ada baiknya, ada buruknya. Tergantung mau lebih banyak buruknya atau baiknya. Jadi boleh saya garis bawahi, Soeharto ada baiknya kok, ada positifnya kok. Yang jadi masalah cuma satu. Kenapa kondisinya sangat ingin membuat keuntungan dari pemerintahan tersebut. Jadi kalau kalian bicara, berarti pemerintah paling bagus Soekarno. Kita nggak bisa pikir seperti itu ya. Dalam pemerintahan, jujur dari awal presiden sampai hari ini, yang saya katakan, setiap pemerintahan kalian punya kelebihan dan kekurangan. Jadi karena mereka masih manusia, maka saya masih punya peluang untuk mengkritisi mereka. Karena saya masih menganggap saya cinta dengan Indonesia saya. Jadi buat kalian yang masih cinta dengan bangsa ini, belajarlah dengan baik, bangun negara kalian menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini. Yuk, saya buka termin terakhir untuk hari ini. Silahkan bertanya. Oke, chat saya rame. Oh, amin, amin, amin. Ya, amin semuanya terima untuk tujuan yang terbaik kalian masing-masing. Ya, Moses ada nama jalannya. Ya, pertanyaan terakhir, pernyataan terakhir ini tadi ya. Benar. Yuk, ada yang mau tanyakan? Silahkan kalau mau menanyakan. Oke, karena kelihatannya tidak ada yang bertanya ya, buat yang sudah sangat aktif hari ini untuk Galuh, Mia, lalu Diana, dan Fahmi gitu ya. Terima kasih untuk aktivasinya, Kak Agita juga gitu ya. Buat kalian semua yang tadi belum bertanya juga, saya ucapkan tetap semangat, lancar semuanya. Sebentar, ini ada foto yang dikirimkan oleh Galuh. Sebentar, apa ini? Galuh ini kok nggak kelihatan ya, Luh ya? Bentar loh. Kamu kirim gambar apa ini, Luh? Boleh diomongin aja, Luh? Ini Mbak nggak kelihatan nih. Saya download. Bentar, ya. Oh, ya, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Benar-benar ya. Betul, udah saya download. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih, Galuh. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kalian semua, maaf bila banyak salah kata untuk menemani kalian di 1,5 jam ini tadi. Sukses untuk mimpi kalian semua. Dan ingat semua usaha kalian itu adalah kalau kita bicara mengenai hasil itu bonus. Semua orang itu dinilai dari usahanya kita masing-masing. So, tetap semangat, tetap berjuang. Insya Allah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kalian. Semangat mengejar mimpi kalian, lihat untuk menyebabkan kami hanya bisa membantu dalam doa dan dalam pembahasan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.